Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Taimiyah mewanti-wanti, jangan jadikan tawasul sebagai komoditi komersial, nggak boleh memperjualbelikan tawasul. Allah murka. Pada acara Tawasul Akbar kali ini saya akan membawakan tema, yaitu betapa pentingnya amal soleh yang merupakan bekal kita untuk mencari keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tawasul merupakan salah satu cara untuk dapat kita membuat amal soleh yang akan menjadi bekal kita. Tapi tawasul itu harus memenuhi syarat dan rukun. Berkali-kali kita bertawasul, kalau syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, tawasulnya hilang tak berbekas, seperti asap. Oleh karena itu Sayyidi Sahunal Mukarram menganjurkan kita kalau bertawasul itu dengan tawajuh. Dengan apa? Tawajuh. Apa itu tawajuh? Tahu nggak arti tawajuh? Tawajuh itu artinya kita konsentrasi penuh, meninggalkan urusan dunia, meninggalkan segala macam beban pikiran, mikiri utang, mikiri pengeluaran, mikiri usaha apa, tinggalkan. Itu namanya tawajuh. Konsentrasi kita hadir datang bertawasul adalah untuk mencari wasilah. Wasilah itu perantara. Tawasul itu bahasa Arab, artinya mendekati. Tujuan orang bertawasul supaya ayyuqarribukum ilaih, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan wasilah, perantara. Jadi jangan terbalik ya. Tawasul artinya pakainya apa? Wasilah, perantara. Kenapa tidak langsung saja, Bah? Bisa langsung, tapi badan kita, jiwa kita ini kotor apa bersih? Kotor apa bersih? Dosanya sedikit apa banyak? Karena dosa kita yang banyak, badan kita yang kotor, kita perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kita perlu mendekati orang-orang yang dekat kepada Allah. Tuh, contoh, kalau kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, ikut bau wangi enggak? Contoh, kalau kita dekat dengan pandai besi, maka ikut kecipratan asap besinya enggak? Ikut. Dengan orang jual ikan, ikut bau anyirnya enggak? Tuh, tergantung dari kemana kita akan ikut. Oleh karena itu, maka guru kita membuat racikan amalan tawasul. Syarat bertawasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berwasilah kepada para nabi, para aulia, para solehin. Karena mereka itulah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas para saudara sedulur? Satu. Kemudian Sayyidi Syekhunal Mukarram Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Taimiyah mewanti-wanti, jangan jadikan tawasul sebagai komoditi komersial, nggak boleh memperjualbelikan tawasul. Allah murka. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan ada 4 jenis perniagaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin tahu? 1. Istarawad dolalata bil huda. Orang yang memperjualbelikan petunjuk dengan kesesatan. Dijualbelikan petunjuk dengan kesesatan, itu dimurkai oleh Allah. Istarawad dolalata bil huda.
Ada berapa tadi Aba Iqbal sebut? 4. Istarawal hayatad dunya bil akhirah, memperjualbelikan kepentingan dunia dengan akhirat. Itu dilarang. Hanya karena kita dikasih mie, digadaikan iman kita, jadi murtad. Jelas maksudnya? Itu dilarang oleh Allah. Kemudian baru berapa tadi? Istarawul kufra bil iman, memperjualbelikan kekafiran dengan keimanan. Yang terakhir ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak? Hayangnya hota. Yastaruna bihi samanan qalila. Jangan memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Nih, tawasul masuk ke kategori keempat. Orang yang memperjualbelikan tawasul, mengkomersialkan tawasul, itu artinya masuk ke dalam orang yang yastaruna bihi samanan qalila, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Sementara tujuan Habib Umar mendidik kula bertawasul adalah satu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui para nabi, para wali, para solehin. Karena apa? Satu, ingin selamat dunia akhirat selamat. Dua, ingin belajar istiqomah menjalankan tuntunan guru kita supaya aku menjadi muridnya Habib Umar. Tiga, ingin aku menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Empat, Aba Iqbal sengaja memberikan panduan supaya jangan salah kaprah kita bertawasul. Kalau usaha lagi rugi baru giat tawasul. Ya, ada nggak yang model begitu? Kalau panennya gagal baru giat tawasul. Ya, sedangkan kalau didikan sahadaten, mau rugi, mau untung, mau bunga, mau susah, kang aran sugi, bunga susah, eling Allah. Jadi persepsinya harus dirubah mulai sekarang. Kenapa jamaah sahadaten butuh bertawasul? Tadi Aba Iqbal sudah ngomong, ingin selamat dunia, ingin belajar ingin aku jadi muridnya Sayyidi Syekhunal, ingin aku menjadi umatnya Kanjeng. Lah, kelima, kita ini hidup di dunia punya hajat, punya keperluan, punya kebutuhan enggak? Bertawasul caranya kalau masuk jamaah sahadaten. Apapun keinginan kita, apapun keperluan kita, wasilahnya dengan tawasul. Maka kalau tawasulnya benar dilakukan sesuai syarat rukun dengan tawazu, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 tawasul tanpa tawajuh nggak ada artinya. Lebih berarti 1 tawasul dengan tawajuh. Jelas para saudara sedulur? Lah bagaimana tawasul dengan tawajuh? 1 adabnya nih, jangan nyandar ke dinding. Tawasul mari nyandar ke dinding atau ke tiang, itu nggak tawajuh. Tawasul posisi kaki ngonjor, ngerti nggak? Kayak seperti santai di warung, itu tawasul tidak tawajuh. Jelas belum nih? Tawasul ngantuk, itu tidak tawajuh. Tawasul ngobrol, yang lain tawasul, ini ngobrol, itu tidak tawazu. Tawasul lalu lalang tanpa keperluan, tanpa uzur. Jelas belum nih? Maka Sayyidi Syekhunal Mukarram membuat nazam itu, muhaiminan barisane ingkang eling Allah, Rasulullah ingkang. Lah bagaimana cara kita supaya bisa manceleng? Ingin tahu nggak? Maka Sayyidi Syekhunal Mukarram memberikan contoh di nadom nih, kita hafalkan bersama-sama. Ba'da maghrib eling Allah latihane, ba'da maghrib
Ya sing cukup aja kurang ning waktune. Ya sing cukup aja kurang ning waktune. Untuk melatih kita bisa eling Allah Rasulullah yang mancleng, supaya muhaminan barisannya yang lempeng. Itu caranya beliau contohkan kalau mau tawasul. Bukan pas tawasulnya aja datangnya. Makanya sahabat Syekhuna ada 7 yang paling utama kita kenal. Ada Kiai Masrukhin dari Menjobo Kudus, ada Kiai Hasan Hariri dari Bulak Jatibarang, ada Kiai Rasid dari Wanantara, ada Kiai Mustafa dari Kanggaraksan, ya, ada Kiai Yunus dari Bumiayu, Jawa Tengah. Tuh ada 7 nih sahabat Syekhuna yang utama datang menghadap kepada Sayyidi Sultan Mukarram bertanya, ya Sayyidi, yang dimaksud dengan ba'da maghrib eling Allah latihannya, ya yang cukup jangan sampai kurang waktunya, itu yang bagaimana? Ingin tahu jawabannya? Jawabannya, kalau kita bertawasul, ingin dengan tawasulnya sebagaimana doa kita, Allahumma asturna bisitrikal jamil, ya Allah berilah kami penutup yang sempurna. Maka orang yang tawasulnya yang tawaju dan sempurna hadir ketika mau tawasul itu sholat sunnah qabliyah maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat berjamaah maghrib, nunggu maghrib sampai isya, dikawal dengan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya, ditutup dengan sholat witir. Itu yang dinamakan cukup waktunya. Kalian makan durian, apa sekulit-kulitnya? Abah Iqbal tanya, kalau mau makan durian apa sekulit-kulitnya dimakan? Dibuka dulu nggak? Dibuka dulu. Itu pembuka. Supaya hajat kalian, nanti Abah Iqbal kasih waktu 1 menit. Nanti kan kirim hadiah Fatihah di tawasul. Ya, dalam tawasul banyak berbagai versi, nggak usah kaget. Yang pertama kita kirim hadiah kepada baginda Rasulullah SAW. Inti ini. Yang kedua kita kirim hadiah kepada guru kita, Sayyidi Syekhunal Mukarram. Yang ketiga kita kirim kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kemudian kita diberi kesempatan untuk mentasdikan di hati kita apa keinginan kita, cukup disebut dalam hati saja. Makanya Abah Iqbal kasih 1 menit nanti. Jelas belum nih? Ketika Abah Iqbal ngucap khususon, maka Abah Iqbal berhenti. Saya beri waktu 1 menit atau 60 detik. Apa keinginan kita? Tapi yang 5 itu jangan dilupakan tuh. Ingin selamat dunia akhirat, ingin belajar ingin aku jadi muridnya Sayyidi Syekhunal, ingin aku jadi umatnya Kanjeng. Baru tuh. Ingin apa kalian? Masing-masing keinginannya sama apa berbeda? Berbeda. Pelajar ingin lulusan yang terbaik. Pedagang ingin jualannya laris. Petani ingin panennya berhasil. Yang punya jabatan ingin dinaikkan jabatan. Dan berbagai macam keinginan manusia. Tawasul. Jelas?